Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartika Lasmana, guru Teknik Pemesinan SMKN 1 Cikarang Selatan. Kali ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara menyeting G54 atau zero point pada benda kerja di mesin CNC milling menggunakan Centropic berbantuan simulator Swanshop. Kali ini saya gunakan kontrol panel untuk Sinumerik 808DM milling. Langsung saja kita klik. Oke. Setelah terlihat panel dari simulator Sinumerik 808DM pada Swanshop, kita harus nyalakan dulu tombol power on ya. Setelah tombol power on ditekan, maka akan tampak pada layar menyala. Kemudian kita rilis tombol emergency, baru kita tekan tombol reset. Setelah itu kita tekan tombol repoint ya, lalu kita tekan sumbu Z, lalu kita tekan sumbu Z plus, Y plus, X plus. Oke. Baik, ini tampilan dari mekaniknya atau mesin CNC milling, dan di sini adalah layar kontrol panel ya. Berikut tombol-tombolnya ya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita harus memasang benda kerja. Caranya, kita tekan work setup, kita pilih stock size and WCS, lalu kita tentukan ukurannya. Misalnya kita kasih ukuran 200, lebar 200, panjang 200, tingginya 50. Lalu kita oke. Selanjutnya kita setting ketinggian benda dengan mengklik work setup, kita klik workpiece clamp, lalu kita posisikan di atas, lalu kita tekan OK. Baik, selanjutnya kita harus memasang tools. Salah satu tools, misalnya kita mau pasang end mill 10 di station 1 atau magazine 1, kita klik sini tool management, kita masukkan add to magazine tool station. Baru kita klik OK. Kemudian untuk posisi Centropic nantinya kita taruh seolah-olah di station 2. Nah, untuk itu kita harus memanggil dulu station 2 dengan cara kita mengklik Zoc, kita klik TSM, kemudian kita masukkan angka 2 di sini, 2 input, lalu cycle start. Nah, seolah-olah dia memasukkan tools 2 ke spindle. Lalu kita offset dulu pada tools offset ya. Tadi kita meletakkan tool 1 itu end mill 10 ya. Kita masukkan angka
radius 5 karena diameter dari end mill kita tadi 10. Lalu untuk expander atau centropeak di tool 2 juga kita masukkan radius 5 karena nanti kita akan pasang centropeak yang diameternya 10. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memasang centropeak dengan cara mengklik mesin operation, kita pilih select expander. Nah, ini kita bisa milih. Nah, kita pilih yang centropeak yang diameternya ini 10. Kita klik OK. Dia terpasang di sini. Ya. Sekarang kita harus memutar spindle dengan cara, kalau di 808 Cinemerix 808 DM ini biasanya bisa langsung dengan memutar spindle right. Nah, tapi untuk di mesin-mesin lain belum tentu sama. Jadi biasakan untuk menentukan putaran RPM atau memutar spindle, kita gunakan perintah MDA. Kita menggunakan perintah, bisa perintah MDA atau kita menggunakan perintah, kita klik job dulu ya. Kita bisa masukkan perintah di sini pada TSM ya. Masukkan RPM-nya 500, input, dan kita turunkan, kita select arah putaran dari spindle M3 cara jarum jam, lalu baru kita klik cycle start. Nah, ini juga bisa, atau ada cara lain dengan perintah MDA. Kita bisa gunakan kita ketik M3 S500. Kenapa 500 RPM-nya? Untuk centropeak tidak boleh kencang-kencang. Kalau lebih dari 700 RPM ini centropeaknya bisa terpental karena dia hanya diikat dengan per, sehingga nanti bisa lepas dan rusak. Kemudian kita enter di sini, kita ketik M30. Jangan M30, udah begitu aja. Kemudian kita cycle start. Nah, ini juga bisa. Oke. Saya menyarankan untuk lebih amannya menggunakan MDA atau menggunakan TSM. Karena dikhawatirkan untuk mesin yang berbeda, apabila ditekan spindle right, ini akan mengikuti putaran spindle yang sebelumnya, yang bisa jadi RPM-nya lebih tinggi dari 700. Baik, setelah spindle-nya berputar, baru kita gerakan eretan ya dan spindle dengan menggunakan jog ya. Apabila kita ingin menggunakan hand wheel, kita akan menggerakkan eretan menggunakan MPG. Sini kita kali 100, kita turunkan, ini turun. Tapi ini agak lama, sebaiknya kita menggunakan jog dan mengatur feed rate di sini ya. Misalnya kita tekan Z ke bawah, kalau kita rendahkan feed rate-nya, dia akan lambat. Kalau masih jauh kita cepatin. Kemudian untuk sumbu X kita tekan ini ya, kita tekan X. Oke. Lihat di sini. Ini untuk lebih fokus dan tidak mengganggu pemandangan,
saja atau kita hidden saja selangkulannya. Kembali kita gerakkan. Nah, ini tapi harus hati-hati karena nanti bisa menabrak sehingga sentrifiknya rusak. Ini kita kecilkan dulu feed rate-nya supaya aman. Kita gerakan pelan-pelan. Sudah stabil, kita geser sedikit agar sentrifiknya menyimpang sedikit. Oke. Lalu kita pilih di sini offset. Kita pilih mesin, kita pilih meshwork, kita pilih metode satu sisi ya. Ini jangan lupa kita aktifkan dulu G54, lalu ke bawah kita berubah arah. Di sini pisau ada sebelah kanan, tapi kita ngejasnya dari sebelah kiri, maka kita harus ubah di sini dengan menselect, sehingga pisaunya berada di sebelah kiri. Lalu baru kita pilih X, X, kita set WO. Perhatikan angka ini akan berubah setelah kita klik set WO. Nah, berubah ya. Kita bentukkan sedikit. Baru kita geser lagi sentrifiknya. Oke, kemudian kita matikan. Ya. Oh, belum berubah nih. Kita unload expander, kita pasang lagi ya, supaya dia kembali ke posisi awal ya, yang tidak center ya. Lalu kita cycle, kita tekan spin the right, kita geser ke arah sumbu X. pilih sumbunya, kemudian kita set WO. Ini kan berubah lagi ya. Mari kita naikkan ke atas. Sekarang coba kita matikan dulu. Kita tekan rev point, kita tekan X plus, kita jauhkan bendanya.
kemudian kita tekan Y plus. Baik, nilai dari offset 0 point ini sudah masuk ya di warp offset di G54 ini. Ini adalah koordinat dari G54 terhadap titik 0 mesin ya. Sudah terekam. Maka kita bisa membuktikan apakah titik 00 benda ini betul-betul tepat di sudut atas dari benda kerja yang saya tunjuk dengan pointer ini, dengan cara kita panggil dengan menggunakan MDA. Kita klik mesin. Nah, di sini kita ketik ya G54 G90 X0 Y0, kemudian kita tekan cycle start. Nah, oke, lihat, kita perhatikan ini ya, biar lebih jelas Z nya kita turunin. Oke, kita lihat dari ini ya, ada di tengah ya, dari tengah. Oke, berarti titik referensi G54 kita sudah benar ya untuk X0 Y0 nya. Lalu baru kita lanjutkan untuk men-setting tinggi pisau atau tool length ya. Ini bisa kita angkat ke atas dengan cara kita tekan repoint, kita tekan Z plus yang kembali. Baik, setelah centrifuge dikembalikan ke posisi atas, kita lepas dulu centrifuge-nya dengan mengklik mesin operation. Kita klik unload edge finder ya, kemudian kita pasang dulu. Kemudian kita akan setting titik 0 dari Z atau Z0 benda atau ketinggian pisau dengan cara memanggil pisaunya terlebih dahulu. Kita panggil, dengan perintah MDA misalnya. Kita panggil T1 M6. Kemudian kita klik cycle start. Nah, sekarang pisau 1 sudah dipasang. Perhatikan posisi T1 ya. Lalu kita gunakan gyro setter. Kita klik mesin operation, kita klik select jet axis gauge yang tingginya 100 mili. Ini dipasang di tengah-tengah. Sekarang kita harus menempelkan ujung pisau ini ke atas dari gyro setter. Ketika dia sudah bersentuhan, maka gyro setternya akan menyala. Umumnya gyro setter itu menggunakan dial indikator, tapi ada juga yang menggunakan lampu indikator seperti ini. Ada yang ukurannya 100 mili, ada juga yang 50 mili. Lalu kita gerakan dengan menekan zoom, kita gerakan kembali sampai pisaunya tepat berada di atas gyro setter. Oke.
kita pelankan bitrate-nya, kita turunkan Z-nya. Nah, ini hati-hati jangan berlebihan. Nah, sudah menyala. Lalu kita pilih Mr. Ya. Nah, di sini ada pilihan fix PT. Ini mengacu pada meja ya. Kali ini mengacu pada benda kerja. Kita harus memilih workpiece ya. Kita mengacu pada ketinggian permukaan atas benda kerja. Kemudian masukkan angka dari tinggi zero setter sebesar 100 mili. Lalu kita set length. Nah, ini akan berubah ya angkanya. Masuk ke offset tool length min 125.091 ya. Dia akan masuk ke tool length 125 min 125.091 ya, sama. Oke, setelah sudah masuk angkanya, lalu kita angkat pisaunya ke atas, kemudian kita lepaskan unload axis gate. Oke, kemudian kita akan buktikan apakah betul tool 1 ini nanti Z0 nya tepat di permukaan benda dengan cara kita gunakan MDE. Oke, kemudian kita ketik di sini S1 M6 G54 G90 X0 Y0, kemudian di bawahnya Z10 ya, jangan Z0, nanti akan dikhawatirkan menabrak. Kita taruh di atas permukaan benda setinggi 10 mili. Lalu kita coba cycle start. Nah, oke, pisau bergerak tepat kurang lebih di atas permukaan benda sejauh kurang lebih 10 mili. Berarti settingan dari G54 atau referensi 0 benda untuk X, Y, dan Z nya sudah benar. Nah, jadi mesin siap untuk mengeksekusi program. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.